Bab 591. Daniel masih belum bertindak, belum memberikan instruksi apapun. Namun, semua orang di dunia bisnis sedang menunggu hal itu terjadi. Entah kapan perang ini akan dimulai. Tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetap akan ada pertempuran berdarah di dunia bisnis. Kenapa mereka menghadiri pernikahan Stanley dan Garcia? Apa keluarga Stanley dan Garcia telah bergabung dengan keluarga Moore? Tracy bertanya dengan cemas. Kamu pintar juga. Daniel mencubit dagunya. Bukankah itu hal buruk bagimu? Raut wajah Tracy tiba-tiba berubah. Ditambah lagi sekarang kamu membatalkan rencana pernikahan dengan Linda Hilton. Jika grup Top Sky juga beralih ke keluarga Moore, maka sudah beralih. Daniel mengerutkan keningnya. Ini adalah hal yang sedang aku tangani hari ini. Apa? Tracy terkejut. Grup Top Sky masih ada proyek kerjasama dengan grup Skywell. Beraninya dia beralih ke grup Moore pada saat seperti ini. Menurut surat kontrak jika melanggar maka harus membayar denda 10 kali lipat. Itu yang tertulis di surat kontrak. Tapi secara logika, ini salahku dan jika dilanjutkan, maka tidak baik bagi kedua belah pihak. Daniel berkata tanpa ekspresi. Poin utamanya yaitu Johnson Hilton pernah berbuat baik pada keluarga Wallens. Jadi aku tidak mungkin membiarkan grup Top Sky membayar kompensasi. Lalu, proyek dihentikan, kerjasama dihentikan, dan tidak saling berhutang. Daniel berkata tanpa ekspresi. Mulai sekarang hutang kita pada keluarga Linda juga sudah lunas. Mendengar perkataannya Tracy terdiam. Orang lain yang tidak tahu dengan jelas situasinya, mungkin mengira Daniel begitu sombong dan egois. Hanya dia yang tahu seberapa besar pengorbanan Daniel untuk memberikannya identitas dan juga rumah bagi anak-anak. Sebenarnya dia tidak perlu terburu-buru untuk membatalkan pernikahannya dengan Linda. Jika Daniel sedikit nakal, egois, dan realistis, dia bisa saja menikahi Linda dan menyelesaikan urusan dengan keluarga Moore dulu. Baru membereskan urusan pribadinya. Namun, dia tidak melakukannya. Dia lebih bersedia menanggung tekanan dan resiko besar demi dirinya dan anak-anak. Ini adalah tanggung jawab seorang pria. Kalau begitu, bukankah sekarang kamu akan mengalami kerugian? Tracy merasa sangat tertekan saat dia memikirkan permasalahan yang dihadapi Daniel. Keluarga Moore mendapat keluarga Caledon, Sandhya, dan Hilton. Itu akan membuatnya lebih kuat. Sedangkan keluarga Wallens sekarang terpecah menjadi dua. Jadi tidak akan mudah bagimu untuk bertarung melawan keluarga Moore sendirian. Iya, tidak mudah. Tapi jangan khawatir. Suamimu punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Daniel menyentuh wajahnya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Maaf aku yang membebanimu. Tracy merasa sangat bersalah. Jika bukan karena dia, maka Daniel tidak akan memiliki dendam dengan keluarga Stanley dan Garcia. Juga tidak akan putus hubungan dengan keluarga Linda. Dengan kata lain, ketiga keluarga ini menjadi lawan Daniel karena dirinya. Tidak heran Tuan Besar bilang bahwa kecantikannya adalah bencana. Dilihat dari tingkat tertentu, sepertinya masuk akal. Bodoh, kamu harus percaya padaku. Iya, Tracy mengangguk dan mengganti topik pembicaraan. Aku kurang mengerti satu hal. Bagaimana mungkin Presidir Johnson membiarkan Linda mempermalukan dirinya sendiri? Linda yang mengacaukan semua ini. Apa dia tidak peduli? Saham grup Top Sky telah dikuasai oleh Linda dan ibunya. Sedangkan Johnson hanyalah nama palsu. Sekarang dia sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Daniel tidak bisa berkata-kata lagi. Saat membahas topik ini, Linda dibesarkan di luar sejak dia masih kecil dan mengalami penderitaan. Johnson merasa bahwa dia berhutang padanya. Jadi dia memanjakannya. Ditambah lagi dia pintar dan cakap. Jadi Johnson menyerahkan perusahaan kepadanya. Tapi tak disangka putrinya sendiri telah mengambil alih harta keluarganya dan menginjaknya. Tracy tercengang. Linda terlalu kejam. Bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal hebat jika kamu tidak kejam? Daniel mengangkat alisnya. Jika semua orang sepertimu, dunia bisnis akan damai. Baiklah. Tracy cemberut. Tapi Daniel memegang wajahnya dan tersenyum nakal. Kamu yang terlihat bodoh seperti ini, malah bisa menaklukkan seorang raja sepertiku. Jadi kamulah yang paling hebat. Bab 592. Kalimat ini sederhana,
tapi malah menggerakkan hati Tracy, seperti api yang membara. Tracy sangat tersentuh. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya erat-erat. Sangat bersemangat. Daniel menutupi punggungnya sambil sengaja menggodanya. Kita lakukan di rumah saja. Menyebalkan. Tracy menggigitnya. Mereka berdua tertawa. Lalu turun dari mobil. Rambut panjang hitam dan halus Tracy terhembus oleh terpaan angin musim semi. Wajahnya bagai malaikat yang murni dan cantik, memancarkan kilau bersinar di bawah sinar matahari. Terlihat sangat indah dan menarik perhatian banyak orang. Para tamu di sekitarnya tertarik padanya, dan mereka semua berhenti melihatnya. Terlebih lagi, ada seorang pengusaha kaya yang tanpa sadar ingin maju untuk mencapainya. Pada saat ini, Daniel keluar dari mobil dan memeluk pinggangnya dengan erat. Orang-orang itu segera berbalik. Siapa yang berani mendekati wanitanya Daniel Wallens? Presdir Daniel. Seruan datang. Selamat datang. Ayah Stanley dan Ayah Garcia menyambutnya dengan hormat. Tidak peduli seberapa besar kemampuan mereka dalam dunia bisnis, mereka tidak berani mengabaikan Daniel. Selamat. Daniel memberi selamat dengan sopan. Ryan mengantarkan hadiah. Presdir Daniel terlalu sungkan. Kedua orang tua itu memberi hormat dengan antusias. Raven Caledon. Ayah Garcia juga menyapa Tracy dengan hangat. Ini Nona Tracy kan? Selamat datang. Terima kasih. Tracy mengangguk sambil tersenyum. Brian Sandia ayah Stanley agak canggung saat melihat Tracy. Pada awalnya dia dan James Smith adalah teman dekat. James banyak membantu dalam dunia bisnis. Pernikahan antara keduanya awalnya merupakan hal yang bahagia. Namun ketika terjadi sesuatu pada James, keluarga Stanley membatalkan pertunangan secara sepihak, memaksa Tracy untuk pergi. Barulah muncul serangkaian kejadian ini. Sekarang Stanley bercerai dengan Alice, lalu menikah dengan Garcia, sedangkan Tracy juga bersama Daniel. Menurut pemikiran Brian, Tracy adalah naik kasta, karena bersama pendukung yang lebih tinggi. Tidak mampu menyinggungnya, tetapi juga tidak bisa diabaikan. Dua tamu terhormat silahkan masuk. Kedua orang itu membawa Daniel dan Tracy memasuki hotel. Kelompok tamu berkumpul untuk saling menyapa. Daniel membalas sapaan dengan beberapa kata. Lalu membawa Tracy ke ruangan untuk beristirahat. Thomas menyelinap masuk dan melaporkan dengan suara rendah. Orang-orang dari keluarga Moore masuk melalui pintu samping. Garcia dan Stanley menyambutnya secara langsung. Rupanya Tuan L yang legendaris itu belum ingin muncul. Awasi dia. Laporkan segalanya padaku. Perintah Daniel. Baiklah. Thomas segera pergi melaksanakannya. Tuan Daniel semuanya sudah siap. Ryan juga datang untuk melapor. Daniel mengangguk. Mengetuk anggur secara perlahan dengan dingin dan muram. Tracy merasa agak gelisah. Ia merasa Daniel akan melakukan sesuatu yang besar. Dan pernikahan hari ini sebenarnya adalah pertempuran antara dia dengan keluarga Moore. Hanya saja Tuan L yang legendaris dari keluarga Moore itu masih belum muncul. Sedangkan Daniel sudah muncul. Entah pihak lain akan melakukan apa. Jangan takut. Daniel memegangi tangan Tracy. Ada aku di sini, ya. Tracy mengangguk lalu mengambil jus dan hendak meminumnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan suara yang familiar. Presdir Daniel, bolehkah aku masuk? Silahkan masuk. Ryan melangkah maju dan membuka pintu. Garcia mengenakan gaun pengantin mewah, berjalan masuk sambil menggandeng Stanley. Ketika Tracy menoleh, Stanley menghindarinya dengan panik. Terima kasih Presdir Daniel sudah datang ke pernikahan kami. Garcia berjalan bersama Stanley dan mengulurkan tangan ke arah Daniel sambil tersenyum. Selamat untuk kalian berdua. Daniel bangkit berdiri, berjabat tangan dengan lengkungan melengkung di bibirnya. Selamat. Tracy juga dengan sopan menjabat tangan mereka. Terima kasih. Garcia menatap Tracy dengan senyum berbunga-bunga. Tracy, hari ini kamu sangat cantik. Kamu adalah pengantin wanita. Kamu lebih cantik. Tracy memujinya. Kapan giliran kita untuk minum anggur di pernikahanmu? Garcia menatap Tracy sambil tersenyum. Meskipun senyumannya cerah, tapi memunculkannya tajam bagaikan pisau. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.